Beberapa upaya untuk stabilisasi harga pakan di tingkat ternak antara lain penugasan importasi sebesar 500.000 ton jagung. Ini sekarang sudah masuk panen raya, jadi kalau masuk sekarang sebetulnya akan merugikan petani. Maka ini kita akan bahas lagi, Pak. Untuk disalurkan pabrik pakan, melakukan percepatan distribusi SPHP jagung pakan oleh Perum Bulog per Minggu 1 Maret 2024, distribusi SPHP jagung pakan kepada peternak UMKM sebanyak 196.000 ton dari total pagu 2023, pemasukan gandum penugasan sebesar 5.000 ton sebagai alternatif jagung oleh PT Berdikari guna meningkatkan produksi pakan. Komoditas cabai, harga cabai disinyalir karena penurunan pasokan di beberapa sentra produksi dampak cuaca hujan ekstrim di beberapa wilayah sentra. Diprediksi pasokan akan normal pada periode lebaran sehingga harga akan menuju level di bawah harga acuan. Beberapa upaya stabilisasi harga cabai antara lain penguatan koordinasi bersama dinas teknis, sharing data dan informasi komoditas, optimalisasi pemanfaatan anggaran BTT dan fasilitasi perdagangan komoditas antar wilayah antar pulau dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 yang terhormat, Kemendak bersama Kementerian Lembaga terkait telah mengundang para produsen minyak goreng untuk dapat memastikan produsen agar tetap memenuhi distribusi DMO sesuai alokasi masing-masing perusahaan, terutama dalam rangka mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang puasa dan lebaran tahun 2024. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka memastikan stabilisasi harga dan pasokan minyak goreng rakyat, minyak kita, minyak curah, mempertahankan HET saat ini setidaknya sampai momen Idul Fitri 2024 berakhir. Pelaku usaha diminta agar tetap memenuhi distribusi DMO sesuai alokasi masing-masing perusahaan. Target DMO pada momen puasa dan Idul Fitri tetap 300.000 ton dan Kemendak bersama Kementerian Lembaga akan melakukan pengawasan terpadu lebih intensif untuk memastikan kebijakan minyak goreng rakyat terimplementasi dengan baik di lapangan. Pemerintah secara bersama-sama selalu berkolaborasi dan bersinergi. Pada 4 Maret 2024 telah melaksanakan rakor HBKN bersama Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan. Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok menjelang puasa dan Idul Fitri 2024 diantaranya mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan, mengoptimalkan intervensi pasar secara masif, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, memastikan kelancaran distribusi pasokan, komunikasi positif terhadap ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat. Menindaklanjuti rakor tersebut, Kementerian Perdagangan juga telah memberikan imbauan pada pemerintah daerah, diantaranya mengoptimalkan skema kerjasama perdagangan antar daerah dalam memenuhi pasokan barang kebutuhan pokok dan memberikan bantuan biaya distribusi jika diperlukan, membantu program pemerintah seperti SPHP beras dan DMO minyak goreng, meningkatkan pemantauan ketersediaan harga dan pengawas pelaku usaha barang kebutuhan pokok, mengkomunikasikan kecukupan pasokan barang kebutuhan pokok secara masif kepada masyarakat. Untuk pelaku usaha, Kementerian Perdagangan mengimbau agar mempersiapkan penambahan pasokan dan stok guna mengantisipasi peningkatan permintaan, mengambil keuntungan secara wajar dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan, memenuhi kewajiban DMO bagi asosiasi dan produsen minyak goreng. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan di tingkat yang wajar, sehingga masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang, khusyuk pada bulan puasa dan Idul Fitri tahun ini. Pak pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, secara ringkas kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya Pak. Jadi harusnya kita Januari, Februari sudah panen raya. Ini panen rayanya mundur kira-kira, sekarang sudah tapi belum panen raya, kemungkinan April dan Mei. Jadi panen rayanya April Mei, Pak. Nah, akibat musim tanam yang bergeser itu, maka beras lokal ya kurang, Pak.
Oh enggak nanam Pak, karena musim panas. Kalau tanam sedikit yang punya bendungan saja, irigasi yang kuat saja. Jadi musimnya tanamnya bergeser, panennya bergeser. Tidak hanya kita, ini seluruh dunia. Gitu. Nah akibatnya pemerintah tentu melakukan langkah-langkah cepat. Kita impor beras besar Pak. Tahun lalu 3,6 Pak ya. Ya, izinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak. Tahun ini kita sudah sepakatnya juga hampir 3 juta. Gitu. Oleh karena itu pasar dibanjiri oleh Bulog beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya 11.000 lebih kurang ya Pak. Kurang sedikit per kilo. Ada terus Pak. Beras medium harganya 14.000. Jagung karena produksinya mundur, tanamnya mundur, panennya mundur, kemarin sampai 8.000 Pak harganya. Itu. Memang kita harapkan publik masyarakat bisa bergeser membeli beras SPHP dan membeli beras medium Bulog. Tapi biasa ibu-ibu kan tidak mau Pak. Rasanya beda Pak katanya. Kecuali sudah terpaksa sekali. Gitu. Bu, kan ada beras Bulog enak, berasnya bagus. Wah beda Pak, rasanya lain. Kami tetap rojo lele atau begitu. Nah yang dibeli beras lokal, berasnya belum panen, ya harganya tambah naik Pak. Belum panen, panennya nanti, panen rayanya April Mei gitu. Gitu. Nah sekarang sudah mulai panen, sudah mulai agak turun sedikit. April akan lebih banyak panennya, Mei panen raya. Jagung Pak 8.000, sekarang sudah kemarin saya ke petani jagung, saya ke pabrik Carun Pokpan itu. Jagung sekarang sudah 5.200 di pabrik pakan ternak. Jadi terima di pabrik itu 5.200, itu yang mitra Pak. Itu yang mitra. Kalau tidak mitra lebih murah lagi. Oleh karena itu sekarang harga jagung di rakyat sekarang antara 3.000 4.000. Nah rugi Pak kalau sudah 3.000. Kalau lihat sekarang orang tanam jagung itu siring-siring tanam jagung karena kemarin 8.000. Oleh karena itu ini kesempatan ini saya juga minta kepada Bulog, jagung kita jangan impor dulu. Kalau tidak, ya petaninya kasihan. Karena sekarang akan panen raya Pak, mulai panen raya sekarang. Panen besar-besaran, akibat kemarin harga 8.000, seluruh masyarakat tanam jagung Pak. Gitu. Sekarang jagung di rakyat sudah mulai antara 3.000 4.000. Tadi saya bilang kepada Pak Bulog, tolong Bulog beli 4.200, petani sudah senang. Gitu. Karena sekarang sudah mulai panen raya Pak jagung. Itu kira-kira intinya Bapak. Jadi oleh karena itu sekarang harga telur sudah dari 32.000 di pasar sudah mulai 31.000, mulai 30.000 ya. Ayam dari 43.000, 45.000 sekarang sudah mulai turun, sudah mulai menginjak angka 39.000. Karena pakan itu pakan tuh 50% dari jagung Pak. 50% pakan itu jagung. Jadi kalau jagung naik, pakannya naik, tentu harga telur dan harga ayam naik. Demikian penyampaian secara singkat mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. Izinkan pula kami kesempatan ini memohon dukungan para seluruh pimpinan anggota Komisi 6 DPR RI terhadap kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2024. Akhir kata, sekali lagi kami aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mendukung program pemerintah selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.